怒ってないから。一日行こうと思うんだけど、だから今日ご飯いらない。どうしたの山田くん。 Hey yo, kembali lagi dengan Crush Movie yang selalu mereview film-film terkeren dan yang pastinya banyak disenangi oleh semua kalangan guys. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang yang berjudul The Elder Sister tahun 2020. Film yang diproduksi dengan kode durasi panjang 1 jam 58 menit. Tidak lain tidak bukan seperti biasanya adalah kakak kita semua yang baik hati, yaitu kakak Meguri. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang mempunyai adik perempuan, yang dimana sang adik mempunyai pasangan laki-laki yang juga dia sukai. Dan dibalik rasa bersalahnya kepada sang adik, sang kakak yang juga diceritakan tidak bisa menahan perasaannya. Ia pun harus merasakan dilema dan berbuat hal yang menyakiti adiknya. Apakah yang akan terjadi dengan persaudaraan dua kakak beradik ini? Penasaran gimana alur cerita dari film yang satu ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja ke pembahasannya. Dan inilah film My Elder Sister. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang dari kantornya. Karena dia baru selesai bekerja. Wanita ini bernama Meguri. Nah, Mbak Megu adalah seorang wanita yatim piatu yang tinggal hanya dengan saudari perempuannya yang bernama Yuka. Saat sampai di rumah, ia pun dihadapkan dengan adanya sepasang sepatu laki-laki yang tidak dikenalnya yang berada di dalam rumahnya itu. Melihat hal itu pun ia langsung bergegas mengecek rumah, mencari dan memanggil-manggil adik perempuannya. Akan tetapi diceritakan tak ada satupun orang yang menjawab akan panggilannya itu. Saat Mbak Megu mengetuk kamar Yuka dan membuka pintu, betapa kagetnya Mbak Megu ini malah memergoki adik perempuannya yang sedang cangkul-mencangkul dengan seorang pria. Karena sang adik masih remaja dan belum dewasa sepenuhnya, sang adik pun marah dan bilang tidak boleh masuk sembarangan kamar pribadinya. Dan setelah meminta maaf kepada sang adik, sebelum pergi, Mbak Megu malamnya melihat terong baterai yang sangat terang yang menjadi supporter pertandingan adiknya itu. Saat tugas mulia sang adik sudah selesai, sambil meminta maaf, Mbak Megu pun duduk bersama Yuka dan juga laki-laki yang jadi pacar adiknya itu. Diceritakan dia adalah seorang pelajar yang baru saja lulus dan baru melangkah ke ranah dunia pekerjaan. Yuka yang sudah tidak marah lagi dengan kakaknya pun bilang kalau inilah laki-laki yang pernah ia ceritakan kepada Mbak Megunya itu, pacarnya yang bernama Yamada. Mengetahui itu, Mbak Megu pun juga langsung meminta maaf atas kejadian itu dan berpesan agar Yamada menjaga adik kesayangannya itu. Lalu setelah semua sudah berkenalan, Mbak Megu pun bertanya kapan dan bagaimana Yamada dan Yuka adiknya bertemu, yang ternyata satu pekerjaan dengan Yamada. Ia pun bilang kalau ia bertemu Yamada saat minum-minum di acara kantornya. Tak lama dari itu inti dari permasalahan pun terjadi. Saat Mbak Megu bercerita, dia sudah lama tidak dibajak ladangnya. Mbak Megu yang ternyata tertarik melihat Yamada, ia memperlihatkan gunung saljunya kepada pacar adiknya. Melihat bola-bola salju keluar menampakkan wujud aslinya, Yamada tidak bisa menolak dengan lirikan matanya. Melipir ke kiri sedikit tidak berani menggerakkan kepala, karena berhubung sudah lega melihat bola-bola salju bergelinding di belimbing. Mendengar Yuka yang mencari pacarnya, Yamada pun bilang kalau ia ingin segera pulang dan alasan ingin bekerja. Mendengar hal itu, Yuka yang masih bocil ia pun marah dan merajuk pergi karena ingin masih bersama Yamada. Yamada yang sebenarnya risih dengan Yuka karena selalu cerewet banyak permintaan. Hal itu pun tidak mempengaruhi keinginannya untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi saat sudah sampai di belakang pintu, Mbak Megu tiba-tiba menghampirinya dan berniat untuk menawarkan bola-bolanya itu. Yamada yang cupu ini lagi-lagi melihat bola-bola bergerak dan bergelinding-gelinding menghampirinya meskipun dia terancam. Dengan keyakinan yang ia miliki, ia pun berani mengambil risiko itu karena tahu kalau keadaan sudah genting akibat melihat bola-bola yang sudah retak. Dan ditangkap pun dengan gerak cepat.
Pada keesokan harinya, Yamada yang tahu Yuka yang sedang tidak di rumah karena masih merasa semangat. Ia pun rela bolos kerja agar bisa menghampiri Mbak Megu. Merasa kasihan, Mbak Megu pun mau mengeluarkan tenaganya untuk memimpin jalannya pertandingan. Mereka berdua pun langsung melakukan adegan cangkul-mencangkul yang berdurasi 40 menit guys. Besoknya, Yamada yang ternyata diceritakan menginap di rumah Mbak Megu dan Yuka tentu saja. Dengan rencana yang sudah matang, ia siap menunggu Yuka terlelap tidur untuk menghampiri Mbak Megu ke kamarnya. Melihat Yamada datang menghampirinya dengan kasih sayang seorang kakak, Mbak Megu pun lagi-lagi menerima niat baiknya. Yamada yang ingin melanjutkan babak kedua. Mereka dua anggota Kamen Rider ini pun terus melakukan adegan cangkul-mencangkul. どうしたの山田くん Dan waktu filmnya pun berakhir saat Mbak Megu dan Profesor Katasuki ahli sains peralatan ninja yang sudah tidak takut lagi cangkul-mencangkul di depan adiknya sendiri. Aduh. Oke guys, sampai di sini dulu film review yang satu ini. Mungkin segini aja ya untuk pembahasan kali ini. Kalian bisa nonton full movie-nya ya, kalian langsung aja sok nonton film dan ketik di Google Chrome PPD strip 355. Dari film ini kita bisa belajar sebuah komitmen. Yang satu baik dan yang satu setia, sementara yang lainnya tidak. Kita sebagai laki-laki harusnya bisa belajar untuk menahan hawa nafsu dan berkomitmen dengan hanya satu hubungan. Apabila kita tidak bisa melakukan keduanya, maka beranilah jantan untuk mengambil keputusan mengakhiri hubungan sebelumnya dan tidak menyesal setelahnya. Seperti biasanya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Crush Movie. Dan jangan lupa juga hidupin tombol notifikasinya supaya channel Crush Movie semakin berkembang. Segini aja review kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. See you!